Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat limpahan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sampai dengan saat ini kita semua masih diberikan karunia berupa hidup dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku individu muslim dengan sempurna. Di antaranya yaitu menunaikan sholat Jumat di tempat yang penuh keberkahan ini. Semoga seluruh amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangannya dimaafkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini tak lupa khatib berwasiat baik untuk diri khatib pribadi maupun untuk kaum muslimin sekalian. Marilah kita terus berupaya meningkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu hadis yang sesungguhnya hadis ini sudah sangat akrab di telinga kita sekalian. Saking akrabnya hadis ini dengan segala maknanya yang kita pahami, terkadang memang menjadi kebiasaan kita bahwa apa-apa yang sudah akrab itu menjadi hal biasa dalam pandangan kita. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Sesuatu yang seringkali kita dengar, apabila kita amalkan dengan sebaik-baiknya, fa insyaallah makna hadis tersebut akan sangat berbekas kepada diri kita, baik ketika kita masih hidup di dunia, terlebih-lebih ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis yang sangat singkat itu sering dibacakan barangkali oleh para khatib yang sering kita dengar, di mana hadis tersebut menyatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita tentang tiga hal. Tiga hal ini yang apabila kita benar-benar coba pahami, kita renungkan lalu kita amalkan, fa insyaallah seluruh amalan lainnya sudah ada di dalamnya. Tiga hal tersebut adalah, yang pertama, Rasul berpesan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Takwa dalam arti yang sangat singkat dan sederhana adalah kita merasa takut kepada Allah karena kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kesadaran merasa diawasi Allah inilah, maka segala tindak tanduk kita, ucap lampah kita akan kita perhitungkan terlebih dahulu, akan kita kontrol dengan sebaik-baiknya,
sehingga apa yang keluar daripada perbuatan kita fa insyaallah bisa menyelamatkan diri kita. Sebab apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan, baik itu yang muncul dari dalam hati kita, yang muncul dari perbuatan anggota badan kita, yang muncul daripada lisan kita, semuanya ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan disodorkan, diperlihatkan kepada kita, dan dengan itu kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, senantiasa kita harus bertakwa pada Allah agar apa yang kita lakukan senantiasa dalam kontrol diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Rasulullah yang pertama. Pesan Rasulullah yang kedua adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apabila kita sudah pernah terlanjur berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat maksiat, baik pada masa lalu atau mungkin pada saat ini dan mungkin pada masa seterusnya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi sekarang dan besok, maka apabila itu terjadi, perbuatan yang rusak tadi, perbuatan maksiat tadi, perbuatan yang dosa tadi, kita upayakan untuk kita tutup, untuk kita tambal dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kata Nabi, tamhuha, perbuatan baik itu bisa menutup dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini pesan Rasulullah yang kedua kepada kita, yang apabila kita amalkan, fa insyaallah akan sangat bermanfaat dan bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Selain daripada itu, dari kata yang singkat ini, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada istilah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah bagi siapapun, baik itu terutama kepada ahli maksiat sebesar apapun maksiatnya, sebanyak apapun dia punya maksiat. Jangan sekali-kali dia berpikir bahwa maksiatnya itu tidak akan pernah mendapatkan rahmat atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perlu kita ingat bahwa sesungguhnya rahmat Allah itu sangat luas. Betapapun maksiat kita kerjakan begitu banyak karena kita manusia yang terkadang lemah dan kalah daripada godaan iblis, maka selain daripada itu Allah menjamin bahwa rahmat Allah tidak ada batasnya. Ini hadis yang sangat singkat yang melarang kita untuk berputus asa ketika kita terjerumus di dalam dunia maksiat sebesar apapun maksiat itu, karena rahmat Allah senantiasa terbuka. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaullah kalian dengan sesama manusia dengan pergaulan yang baik, atau dengan kata singkatnya, bergaul dengan sesama manusia itu dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu ukurannya sangat sederhana sekali. Orang sering bilang, apabila kita tidak ingin dicubit, karena dicubit itu terasa sakit, maka jangan sekali-kali kita mencubit orang lain. Jika kita tidak ingin terganggu kebebasan dan kemerdekaan kita, maka janganlah kita mengganggu kebebasan dan kemerdekaan orang lain. Baik itu hidup di dalam berumah tangga, hidup di dalam bermasyarakat, ataupun hidup bernegara dalam kesehariannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah 3 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apabila kita camkan, kita renungkan, lalu kita amalkan dengan sungguh-sungguh, fa insyaallah 3 amalan ini bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amalan-amalan yang lain daripada perbuatan baik juga insya Allah sudah tercakup di dalamnya apabila 3 hal ini kita laksanakan. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah limpahkan kepada kita rahmat dan taufiknya serta kemampuan untuk senantiasa kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وقال تعالى إرشادا وتعليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا